Dan kita semuanya diberkati Tuhan dan dijaga Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang begitu luar biasa. Kami semuanya bisa berkumpul Tuhan dan juga mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak Tuhan. Biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelahan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan. Ayat ini luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa waktu kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan rela hati, lakukanlah dengan yang terbaik ya. Jangan kita merasakan paksa ataupun tidak suka ya. Ada satu cerita. Seorang tukang bangunan yang sangat terkenal karena rumah-rumah yang dia bangun itu sangatlah bagus. Dia selalu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk para pelanggannya. Suatu kali ia memutuskan untuk beristirahat dan berkumpul bersama dengan anak istrinya di desa. Namun saat akan pulang, ada seorang pelanggan yang sudah memakai dia membangun lebih daripada 10 rumah. Ya kan? Mengatakan ya orang ini berpesan agar rumah yang terakhir ya untuk dia buat dengan sepenuh hati dan bangun yang terbaik dan terindah. Ya. Orang kaya ini senang sekali dengan pekerjaan bapak ini. Dan orang itu berpesan sekali lagi, dia bilang, sebagus mungkin, paling bagus dari semua rumah yang pernah kamu buat katanya. Tukang itu merasa kesel karena rencananya untuk beristirahat menjadi tertunda. Dengan berat hati ia mengerjakan rumah tersebut dengan asal-asalan. Bahan bangunan yang digunakan pun seadanya, ya bukan yang terbaik seperti biasanya. Setelah selesai, ya apa yang terjadi? Saat hendak menyerahkan kunci rumah tersebut, pelanggan yang kaya raya itu justru memberikan kunci itu kepadanya. Sebab rumah itu sebenarnya adalah hadiah untuk sang tukang karena selama ini sudah bekerja dengan baik. Mendengar hal tersebut, tukang itu kaget. Terkejutlah dia dan menyesal karena ia telah mengerjakan rumah ini dengan sembarangan. Saudara sekalian, ini cerita yang seru dan lucu dan juga sungguh nyata ya. Kenapa? Karena kita sering sekali jadi manusia itu, kita tidak mau melakukan dengan sepenuh hati. Ya, kisah ini mengajar ke kita untuk selalu memberikan dan mengerjakan yang terbaik untuk semua orang dan juga untuk Tuhan Yesus. Sering sekali karena faktor situasi atau kondisi membuat kita itu memberi bukan yang terbaik, tapi ala kadarnya atau sembarangan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak berkenan dengan orang yang memberi dengan sembarangan. Karena ini sama saja dengan tidak menghormati Tuhan. Saudara sekalian, sering sekali kita judge orang, sering sekali kita mengatakan kenapa dia begitu, kenapa dia begitu. Kenapa saudara sekalian? Karena kita ini hanya bisa lihat kelemahan orang lain. Kita sendiri tidak pernah mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita sering seperti tukang ini, kesal dengan Tuhan ataupun ada alasan, faktor yang lain, saya sibuk. Ya, kita tidak mau cinta dia, tidak mau melayani dia, tidak mau berdoa, tidak mau datang pada dia. Marilah kita berubah. Ya, kita memberi kepada Tuhan dengan yang baik. Orang yang mau belajar untuk membeli dengan standar emas bagi Tuhan sebenarnya tidak akan pernah rugi. Sebab Tuhan juga akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang tahu dan mau memberikan yang terbaik bagi dia. Saudara sekalian, ingat Tuhan Yesus kita, Tuhan yang maha tahu, maha ada dan maha kasih. Dia tidak mau kita ini gagal. Dia tidak mau kita ini dilupakan. Dia tidak mau kita ini tidak dihiburkan di dalam kesusahan. Dia tidak mau kita ini kesepian. Dan karena itu, belajarlah kita membeli yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan kita mengatakan, ini bukan saya punya. Ini kesel saya. Saya kesel, saya nggak mau. Saya mau melakukan ini dengan sembarangan. Soalnya ini bukan
milik saya. Jangan. Lakukanlah apapun semuanya itu dengan sepenuh hati seperti Anda melakukan buat Tuhan, ya. Dan kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, Tuhan Yesus pasti akan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkatilah kami, bantulah kami supaya kami sungguh bisa melakukan pekerjaan Engkau dengan baik. Kehidupan kami disiplin untuk datang kepada Engkau setiap pagi, malam sebelum tidur kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terpujilah nama Engkau.